Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Anti Narkoba BNN Kota Surabaya. Gimana nih kabar sore kalian hari ini ya? Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman. Kali ini podcast kita berbeda nih dengan biasanya kan kita ketemu sama pelajar ya, mahasiswa ya. Kali ini spesial sekali nih ya. Ini aku Tika di sini ditemani dengan, perkenalkan dulu nih, di depan saya sudah ada teman baru saya nih. Ya baru ya Mbak, iya, kita udah tahun lalu ketemu ya. Kurang lebih setahun. Iya. Mbak Rahmawati Dwi Anggraini. Ya, Mbak Rahmawati, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Ya boleh disapa dulu dong Mbak. Oke. Sobat Anti Narkoba namanya Mbak. Siap, Sobat Anti Narkoba. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sobat Anti Narkoba. Yes. Perkenalkan, saya Rahmawati Dwi Anggraini, atau biasanya lebih singkatnya Rahma Anggraini gitu ya. Rahma Anggraini. Rahmatika Rahmawati gitu ya. Bisa sama gitu ya, Bu. Oke, seperti itu. Jadi perkenalkan, saya di sini selaku psikolog pendidikan berkembangan gitu. Pengen berbagi gitu ya, saling sharing dengan Bu Tika tentang apa Bu enaknya ya? Tentang apa ya? Gak jauh-jauh dari remaja dan narkoba ya Mbak ya? Pastinya supaya bersinar betul, glowing ya. Ya, jadi sobat, nah Mbak Rahma ini itu lulusan dari psikolog UNESA S1-nya, S2-nya dari psikologi pendidikan Ubaya ya Mbak ya? Iya, magister profesi. Minat pendidikan Universitas Banyak Biaya. Dengar-dengar gitu ya nih, julukannya ya. Ya, Universitas Surabaya nih teman-teman. Ya, kita ngobrol-ngobrol lah, ngulik-ngulik tentang ketangguhan remaja ya Mbak ya, ketangguhan remaja. Jadi kan kalau di BNN nih Mbak ada program namanya ketahanan diri, ya, ketahanan diri remaja dan keluarga. Nah seperti itu. Jadi kalau pingin remaja ini tangguh, kita itu harus gimana? Nah kita akan sharing di sini nih Mbak Rahma. Jadi mungkin gimana sih pandangan Mbak Rahma sendiri nih sebagai psikolog ya, psikolog pendidikan, melihat fenomena remaja masa kini tuh gimana sih Mbak? Kalau aku lihat berita itu, waduh, pergaulannya sudah ya kita tahu lah ya gimana. Coba dari sisi psikolog gimana Mbak? Oke, kalau ngomongin tentang remaja itu kayak nggak ada habisnya, betul, gitu ya. Betul. Apalagi semakin kesini zamannya makin berkembang. Sisi positifnya remaja sekarang adalah semua pede. Mereka pede banget ya, mau ngapain aja tuh mereka berani tampil gitu. Tapi PD-nya ini kadang kurang ada filter gitu ya. Satu sisi bagusnya gitu, dan ditambah lagi juga perkembangan zaman kan, digital juga makin berkembang. Gadgetnya pasti semuanya sudah punya handphone ini, dunia di genggaman ini Pak. Bener-bener kayaknya yang jauh dari dekat gitu, yang dekat bisa jadi jauh malah dengan adanya teknologi ini. Nah, terkait dengan tema kita ketangguhan remaja gitu ya. Nah, kalau dari sisi psikologi ada itu nama istilahnya itu resilient gitu. Resilient. Sebenarnya apa sih itu ketangguhan? Apa itu resilience? Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kemampuan seseorang individu untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan atau kegagalan semacam itu. Jadi sejauh apa sih mereka mampu untuk bangkit lagi, kan namanya kehidupan ini kan nggak selalu mulus ya. Betul. Pasti ada aja masalahnya ya, apalagi remaja nih, kompleks. Remaja kan masa-masa puber, terus masa pencarian jati diri, terus ada pengakuan gitu, juga ingin diakui nih. Aku gimana ya supaya aku bisa diterima di lingkunganku gitu. Tren apa sih sekarang yang harus aku ikuti supaya aku diterima di lingkunganku, seperti itu. Nah, tapi kadang jadinya mereka ketika tidak bisa mendapatkan atau terpenuhi keinginannya. Nah, gitu, itu kan kadang bisa jadi down gitu. Nah, cara mereka untuk bangkit lagi itu yang kadang tidak semua anak itu punya gitu, tidak punya remaja itu punya. Nah, kita ibaratkan seperti sebuah bola gitu ya. Resilient atau ketangguhan itu ibaratnya sebuah bola, ketika kita lempar itu kan pasti
mantul gitu ya, masih mantul lah. Pantulannya ini seberapa tinggi gitu. Kalau misalnya dia dengan resilient yang bagus, maka mantulnya akan tinggi gitu ya. Sedangkan kalau kurang baik biasanya ya mental seadanya seperti itu. Nah, itulah kurang lebih gambarannya bagaimana ketangguhan itu, resilient itu. Nah, kitanya harus tahu mereka punya nggak sih gitu, ataukah dikit-dikit melo gitu, terus curhat di sosial gitu baper ya. Istilahnya. Nah, itu juga nih sukanya baper gitu. Nah, itu juga salah satu semacam indikasi untuk aku ini sudah resilient sebelum si orangnya gitu. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Dan kenapa resilient itu penting? Pasti penting karena ini berkaitan dengan kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Kalau kita ngomongin remaja, itu kan paling tidak mempersiapkan diri mereka ketika nanti misalnya di dunia kerja semacam itu. Nah, kalau belum apa-apa udah loyo gimana menghadapi dunia kerja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Penting banget karena itu tadi ketika kita ingin sesuatu tidak semuanya bisa kita dapatkan pertama seperti itu. Terus ya kehidupan itu berubah gitu. Nah, kita bisa nggak ngikutin perubahan itu? Perubahan zaman gitu ya. Nggak tahu ini nanti kedepannya seperti apa. Orang zaman kita berdua aja ini sudah beda banget ya, harus belajar teknologi nih gitu. Anak 90-an sama anak 2000 itu. Iya. Apalagi nanti 2030, 2040 gitu ya seperti itu. Apalagi nanti ada bonus demografi dan lain-lain. Wah, benar. Tapi jadi seorang remaja ini harus tahu dulu ya Mbak ya, dia itu apa yang diinginkan, terus apa yang harus dia lakukan. Ya, tantangannya zaman sekarang pun juga banyak ya, banyak. Seperti kalau saya dulu paling ya setelah sekolah biasanya ada les, habis itu udah pulang selesai. Kalau sekarang kan ada nongkrong dulu, apalagi sekarang ada itu klub juga banyak, komunitas gitu ya. Dulu ada, cuman ya nggak sebanyak sekarang ya, benar ya Mbak. Benar. Jadi semacam itu karena kalau kita atau remaja itu tidak punya resilient yang bagus, nanti khawatirnya jadi stres. Nah, kalau udah stres tidak tertangani kan depresi. Nah, kalau udah depresi kan kasihan ya kita nggak tahu ya. Mohon maaf, barangkali terakhir entah itu narkoba atau percobaan bunuh diri, itu kan yang kita tidak tahu, atau bahkan menyakiti orang lain, semacam itu kan kasus-kasus sekarang ini juga banyak ya. Tawuran, pengeroyokan, itu tidak bisa dipungkiri gitu, pasti terjadi. Sumbernya akan masalahnya apa ya itu perlu kita gali. Bisa jadi masalahnya satu orang, tapi karena dia terlibat komunitas, teman-temannya tahu banyak. Efek domino ya, kayak kurang lebih seperti itu. Iya sih, karena berita sekarang juga ya mohon maaf ada sampai melakukan pembunuhan, ada karena hal sepele ya, kadang orang tua sendiri pun bisa jadi korban gitu ya Mbak. Jadi kompleks sekali ya permasalahan remaja itu, mulai dari cinta monyet gitu ya, dari cinta monyet, terus pergaulan dengan teman, keluarga, wah gitu ya. Terus gimana sih Mbak, ada nggak sih caranya nih agar remaja ini bisa beradaptasi nih dengan lingkungan atau kondisi zaman seperti sekarang ini? Nah, karena resilience ini bisa dilatih ya istilahnya. Bisa ya? Bisa jadi karena kita kan berkembang nih, orang semakin lama semakin berkembang secara usia, kronologis mereka juga semakin bertambah gitu ya. Jadi mau tidak mau permasalahan juga semakin kompleks. Dari permasalahan itu mereka jadi belajar, kira-kira kalau aku menemui permasalahan seperti ini aku harus bagaimana ya, apa yang kita lakukan, Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pengalaman hidup itu benar-benar yang mengajarkan kita untuk mungkin mencari jalan keluar yang baik seperti apa. Karena itu pengalaman adalah guru yang berharga ya, benar ya, berarti itu benar ya Mbak ya. Benar banget gitu, dan tinggal kita responnya mau positif atau negatif supaya kita punya kalau tadi bola kan daya lentingnya bagus seperti itu. Nah, itu perlu kita ajarkan lah. Mau berbagi tips nih terkait bagaimana sih supaya jadi penting itu, remaja yang tangguh gitu. Supaya tidak melempem. Jangan jadi remaja melempem nih ya. Saya bagi menjadi 7. Main banyak nih ya kalau dia. Kayaknya harus dilakukan nih. Harus dilakukan benar-benar. Apa aja tuh Mbak? Apa ajanya? Yang pertama,
karena kita tahu kehidupan tuh semakin lama semakin berubah, berkembang gitu ya, maka kita harus bisa memaknai hidup dalam artian apa namanya, aku itu kalau ketemu masalah itu kita pandang sebagai apa sih gitu loh. Apakah ini masalah ringan terus jadi diberat-beratkan atau sebenarnya masalah gitu berat disepelekan. Nah, itu harus kita maknai. Kita harus tahu dulu makna kehidupan itu seperti apa. Proses hidup itu selalu berkembang, terus berjalan semacam itu. Selesai ya ketika kita sudah habis kontrak hidupnya gitu kan. Jadi masalah itu pasti ada terus ya. Namanya orang hidup gitu. Namanya orang hidup seperti itu, selalu punya masalah. Iya, cuma tergantung manusianya ya gimana nyikapinya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu kaitannya kita harus percaya diri. Pede. Harus pede. Jadi apa namanya? Anak-anak zaman sekarang kan sebenarnya pede-pede nih, mereka nggak malu joget-joget apa TikTok ya. Nah, nggak malu kan mereka eksistensinya mereka itu kan sebenarnya punya bekalnya, cuman pedenya ini perlu apa ya? Disaring lagi gitu. Pedenya harus sesuai porsinya gitu. Jadi kalau kita udah pede, kita mampu melewati semua itu ya pasti bisa gitu. Yakin aja bahwa misalnya kegagalan itu kan bukan akhir dari segalanya. Siapa tahu ini adalah jembatan kita untuk menjadi lebih sukses lagi. Barangkali yang saat ini tidak kita miliki nantinya akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi kita yakin aja dulu, kita percaya sama kemampuan diri kita. Jangan sampai, waduh, aku gagal nih misalnya nggak ranking, atau sekarang bukan zamannya ranking ya, mungkin nilaiku doang merah barangkali ya gitu, nilainya buruk gitu. Nah, itu bisa jadi bukan karena kitanya yang kurang berusaha gitu, tapi ya mungkin memang belum waktunya. Berarti kita harus berusaha lebih maksimal lagi, mengambil hikmahnya seperti itu. Yakin bahwa sebenarnya kita mampu kok, cuman mungkin ya perlu lebih lagi, giat lagi semacam itu. Coba lagi gitu ya. Intinya harus yakin bahwa kita bisa sebenarnya gitu. Jangan sampai kegagalan malah memutus apa ya, keyakinan kita bahwa sebenarnya kita mampu. Udah nggak semangat lagi semacam. Nggak boleh itu ya. Benar. Terus yang berikutnya yang penting banget, dan kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh pasti gampang menjalin pertemanan, networking. Wah itu sudah jagonya kalau sudah jagonya kalau sekarang. Kalau dulu kayaknya harus mungkin bersurat dulu atau apa gitu. Sekarang udah ada media sosial, saling follow, barangkali seperti itu. Jadi kita buka pertemanan selebar-lebarnya, karena siapa tahu dari situ kita punya kesempatan baru gitu. Misalnya kita gagal di suatu usaha gitu ya, barangkali ada usaha-usaha lain yang terbuka pintunya buat kita untuk mencoba semacam itu. Tapi tetap perlu kita semacam kita filter ya, jangan sampai kita salah pergaulan gitu. Apalagi kayak narkoba gitu ya, coba aja jangan lah. Tapi benar-benar pilih pertemanan yang sehat, memang sesuai dengan passion kita, itu juga penting. Sefrekuensi gitu. Itu benar ya Mbak ya. Benar. Jadi supaya saling menunjang satu sama lain, saling support itu penting. Dan itu pasti networking itu bermanfaat sekali untuk di kehidupan selanjutnya, masa depan kita. Benar, itu penting banget karena itu tadi saling support. Misalnya kita punya masalah nih, nggak ada salahnya kita cerita ke temen gitu. Barangkali penting, barangkali mereka punya sudut pandang baru yang selama ini kita nggak sadar. Oh iya ya, seperti itu ya gitu. Atau misalnya temanku ini nggak bisa nih. Bantu aku, ya silakan ke tenaga ahli gitu. Seperti itu. Jadi pertama tadi kita temukan makna hidup dulu. Terus kedua percaya diri, yakin sama kemampuan dirinya. Kemudian yang ketiga jalin pertemanan, networking, silaturahmi penting banget. Jangan malu misalnya ketemu alumni misalnya, barangkali sekarang SMP ketemu sama teman lama, atau SMA ketemu reuni gitu ya. Itu penting juga, siapa tahu ketemu hal-hal baru gitu ya, bisa sharing. Jadi tidak menutup diri gitu ya Mbak. Benar, jangan sampai menutup diri, karena kalau kita terlalu menutup diri, misalnya kita sedang punya masalah atau jadinya stres terus dipendem, ya itu yang dikhawatirkan jadinya depresi. Nah itu nggak baik ya, kalau punya masalah. Jadi sobat anti narkoba harus bisa mengutarakan, tahu mencari solusi, minimal cerita lah ya, gitu. Minimal cerita ke orang yang tepat. Benar. Dan kita sebagai yang diceritain pun mungkin nggak muluk-muluk harus kita kasih solusi gitu. Cukup kita buka hati dan telinga kita dengarkan. Anak ini kenapa sih, temanku ini kenapa sih gitu. Itu dengan gitu udah
ada kelegaan dari yang bercerita gitu. Minimal gitu. Nanti mungkin aku nggak bisa bantu, yuk tak kenalin yuk misalnya ke profesional. Iya, perantara juga boleh seperti itu. Terus tadi ada berapa ya Bu ya? Tiga tadi ya? 4 sekarang. Kita harus bisa adaptasi dengan segala perubahan yang ada gitu ya. Kita harus bisa merespon dengan baik masalah-masalah yang muncul di kita. Tidak semua masalah itu hasilnya sebenarnya berat, tapi bisa jadi mungkin coba sih kita lihat sudut pandang yang lain. Oh, ternyata ada hikmahnya barangkali dengan masalah itu. Terus bersikap pun juga harus fleksibel gitu. Nggak yang terlalu kaku banget gitu ya Mbak ya. Gitu ya. Tetap harus kita fleksibel supaya kita bisa adaptasi dengan segala perubahan tersebut gitu. Lalu yang kelima. Yang kelima, kita harus punya tujuan yang jelas. Tujuan apa ini? Tujuan hidup. Tujuan hidup. Okay. Kita mau apa sih gitu ke depannya. Kalau orang sudah punya tujuan kan pasti nanti dia udah tahu step-stepnya apa nih. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Samanya kita misalnya mau ke Tunjungan Plaza. Kita mau lewat mana sih gitu. Kita sudah punya gambaran gambaran kita rumahnya di mana, mau ke sini. Oh, lewatnya sini-sini. Bisa sih lewat ke Pandaan dulu, tapi jauh ya gitu ya. Tapi paling tidak kita tahu lah rute-rute mana sih untuk sampai tujuan. Jadi dengan orang yang punya tujuan hidup yang jelas gitu kan, jadi ketika dia punya masalah, dia belajar dari masalahnya, dia tetap bisa kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Oke. Gitu. Ya, harus punya tujuan hidup. Terus keenam, sampai kita perlu duit. Apa itu duit? Bukan duit gini bukan uang ya. Tapi duit lakukan gitu. Oh, kita harus melakukan aksi gitu ya, Mbak. Ya, harus punya aksi. Jangan cuma aku punya tujuan, tapi aku diem aja gitu kan. Punya rencana banyak, tapi nggak jalan-jalan. Ya cuma wacana. Iya, betul. Banyak itu kayak gitu. Yuk pergi ke sini. Di angan-angan ada. Maka supaya tujuan itu tadi bisa terlaksana, catat aja gitu. Kita tuliskan dengan rinci kita pingin apa. Lalu cara-caranya, step-stepnya itu apa aja perlu ditulis secara rinci supaya kita tidak hilang arah, atau kita bisa dengan jelas kalau ingin melakukan sesuatu seperti itu. Nah, makanya itulah duit. Terus ketika punya masalah, aku sudah pernah punya pengalaman masalah di sini, berarti aku harus melakukan ini, gitu ya. Jadi tahu apa yang akan dilakukan. Tahu yang akan dilakukan, dan dari situ akhirnya poin ketujuh adalah asah. Ini kan harus tiap istilahnya kayak belajar terus menerus supaya terbiasa, terlatih gitu. Jam terbangnya tinggi gitu ya. Jadi dengan gitu kan mau ada masalah ya udah biasa. Mentalnya sudah terbentuk, sudah kuat gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada masalah, kita sudah pernah melakukan duitnya itu tadi. Terus akhirnya ya kita asah gitu. Dari kehidupan tadi kita belajar. Kalau ketemu lagi misalnya masalah yang sama gitu ya, aku sudah pernah menaklukkannya dengan cara ini, maka coba terapkan seperti itu. Jadi benar-benar pengalaman hidup itu memang kehidupan ini adalah sarana belajar buat kita gitu. Seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara remaja nih Mbak, kan memang usianya kan masih remaja itu kan 12 sampai 21 ya, apa 18 ya Mbak? Kalau secara bahasa kan teenagers ya, kita anggap aja di bawah 20 gitu. Meskipun ada beberapa yang memberikan rentang sampai 20, 21 gitu ya, tapi ya kita ambil sekitar 12-20 gitu ya. 12 ke atas, di bawah 20 tahun, di atas 12 tahun ya. Kita sudah tidak remaja lagi. Aduh, jangan gitu ya. Iya. Kalau kita bicara mereka punya pengalaman yang banyak, karena pengalaman adalah guru yang berharga. Tapi sedangkan kan remaja ini dia juga tadi Mbak Rahma juga bilang masih mencari jati diri gitu ya, mencari jati diri, juga pengalaman hidupnya dia juga belum banyak gitu loh Mbak. Jadi apa nih yang bisa remaja lakukan nih Mbak untuk dia bisa belajar lebih baik, atau dia belajar bisa mengenali lingkungannya itu dari segi mana? Kalau selain pengalaman gitu. Nah, pengalaman itu dicari ya mau tidak mau, karena mereka usia remaja kayak tadi, jalin pertemanan, cari networking sebanyak-banyaknya gitu ya. Dengan mereka ikut misalnya aktivitas sosial atau komunitas, dari situ kan dia punya pengalaman baru, tidak
tidak harus berangkat pagi berangkat sekolah, siang pulang, les udah gitu aja. Tapi mungkin setelah les gitu. Ya punya sih pengalaman, itu pasti ada pengalamannya, tapi kan terbatas gitu ya. Betul. Kalau mau lebih punya banyak lagi ya gabung komunitas misalnya. Dari situ kan banyak referensi buku itu termasuk ya. Kalau baca-baca buku gitu. Kalau misalnya kita di komunitas kan misalnya ada rapat apa nih kayak OSIS misalnya gitu ya. Jadi bisa gabung organisasi itu juga bisa salah satu cara kita bisa lebih belajar banyak ya tentang kehidupan gitu ya Mbak. Tentu saja kan semakin kita jadi punya banyak pengalaman, terus kita tahu bahwa orang lain tuh juga punya sudut pandang baru gitu yang bisa kita pelajari. Terus misalnya kayak di rapat gitu kan, ada aku punya pendapat ini, temanku punya ini, saling gimana sih? Jadi menyatukan. Jadi ya ada kontok-kontokannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih kalau remaja, karena di tugas perkembangan remaja itu adalah salah satunya menjalin pertemanan, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kan nanti kalau udah dewasa ya pertemanan itu semakin mengerucut ya kalau saya tidak salah. Jadi manfaatkan mumpung waktu kalian masih remaja, masih banyak kesempatan, masih panjang banget, kesempatan masih banyak. Jadi cobalah jalin pertemanan sebanyak-banyaknya, terus ya filter atau misalnya kita jadi agent of change. Seperti itu. Jadi kita ajak teman-teman kita, yuk kita bikin apa nih yang bisa jadi value diri kita. Pastinya yang kegiatan positif ya sobat ya. Jadi jangan sampai salah milih teman. Akhirnya kegiatannya yang diikuti juga salah. Menjalur membawa ke perilaku yang negatif itu juga malah eman ya Mbak bahasanya ya. Atau kalaupun kita misalnya terlanjur gitu ya berada di lingkungan yang buruk, cobalah kita yang memulai kebaikan itu. Siapa tahu menular ke teman-temannya gitu. Jadi sebenarnya semua pertemanan tuh baik, cuman tinggal bagaimana kita merespon gitu atau memberikan sesuatu terhadap lingkup pertemanan ini, komunitas ini. Kita harus bisa membawa perubahan yang baik gitu ya Mbak ya. Kalau memang di situ ada kesalahan, kita ya syukur-syukur mereka bisa mengikuti kita ya ke jalur ke arah yang baik kayak gitu ya. Benar. Oke, kalau sekarang ini Mbak, kalau kita bicara pertemanan nih, banyak juga aku dengar temen toksik gitu itu apakah fenomena itu sudah dari dulu atau memang sekarang ini aja yang lagi banyak digaungkan gitu ya. Mungkin sebenarnya dari dulu sudah ada, cuma kan karena sekarang ini eranya digital, jadi lebih viral gitu. Gampang viral gitu ya istilahnya seperti. Jadi akhirnya makin banyak muncul penjelasan gitu, pemahaman bahwa seperti ini, misalnya teman toksik gitu ya, atau keluarga yang toksik, orang tua yang toksik seperti itu. Jadi mungkin sebenarnya dulu itu sudah ada, makanya sekarang ini kalau kita sudah dewasa gitu, kita punya inner child yang anak kecil dalam tubuh kita gitu ya, yang masih ada ya, pasti ada sebenarnya, tua gitu pasti ada ya seperti itu. Jadi sifat kekanak-kanakannya pasti ada gitu, seperti itu. Jadi tinggal kayak tadi, karena bahasan kita terkait ketangguhan, maka selagi teman-teman ini usianya masih remaja ya, yang sobat anti narkoba yang menyimak podcast ini, kalian punya banyak waktu dan kesempatan untuk membenahi diri gitu. Misalnya aku kok nggak gitu ya, yuk sekarang saatnya gitu. Kalau merasa sekarang ini kayaknya banyak konselor sebaya, teman sebaya, itu bisa di sekolah-sekolah. Nah, kalian bisa ikut ya, ikut ataupun konsultasi juga. Barangkali khawatirnya kalau mau ketemu psikolog yang sudah dewasa gitu kok takut gitu ya, sungkan gitu ya, malah curhat ya. Nanti aku takutnya dituturi nanti. Bener. Ya yang pasti remaja zaman sekarang ini dia harus mampu mengenali dirinya sendiri dulu ya Mbak. Benar, harus kenal untuk dirinya. Dia itu inginnya jadi apa, lalu mungkin untuk lingkungannya dia juga harus bisa memilih gitu ya, bukan pilih kasih dengan teman, tapi kita harus bisa membawa diri kita menuju ke pertemanan yang positif gitu ya Mbak ya. Benar ya. Benar-benar seperti itu. Mungkin nih Mbak Rahma punya pesan atau kiranya
kata-kata yang bisa menyemangati remaja nih ya, remaja kita bilang remaja anti narkoba ya kalau BNN ya. Ada nggak nih Mbak kira-kira pesan untuk mereka nih? Oke, pesan buat sobat anti narkoba. Oke, BNN Kota Surabaya. Jadilah dirimu sendiri. Kamu harus percaya diri. Boleh di luar sana ada tren tertentu gitu ya, yang ingin sekali kita ikuti. Tapi balik lagi, kita harus bisa memfilter mana yang memang kita butuhkan, mana yang sekiranya tepat untuk diri cocok kita. Enggak, gitu. Karena nantinya ya kita ini yang membawa diri kita sendiri, bukan orang lain gitu yang apa ya mengarahkan gitu, dalam arti ya kamu yang akan berdiri di kakimu sendiri nantinya gitu. Betul. Maka yuk lebih percaya diri, lebih tangguh lagi, jangan merasa malu atau merasa gagal, tidak punya kesempatan lagi. Pasti akan ada kesempatan lain baru yang terbuka untuk kalian semacam itu. Jadi tetap optimis gitu. Oke, yang penting jangan menyerah gitu ya Mbak ya. Nyanyi jadinya. Oh iya, kalau sudah gagal jangan menyerah atau harus kita semangat lagi untuk bangkit kembali ya. Nah, biar itu mungkin nih kuncinya. Kalau apa ya, ingin supaya lebih semangat, banyak kok tokoh-tokoh negara kita gitu ya yang punya cerita yang juga kurang mengenakan gitu ya, biasa ada di autobiografi gitu, bisa dipelajari, atau kalau nggak suka ya biasanya kan ada yang difilmkan nih, sudah banyak jadi ya, bisa belajar dari pengalaman orang lain juga, bagaimana beliau-beliau ini keluar dari permasalahannya gitu, cara-cara apa yang bisa kita pelajari dari beliau-beliau ini. Ya, jadi banyak sekali referensi nih teman-teman untuk belajar atau menggali pengalaman hidup. Nah, jadi tidak hanya dari diri kita sendiri ya, dari keluarga bisa, dari mungkin idola kita. Nah, ya remaja kan idola ya, yang biasanya diikutin yang gitu. Diikuti idolanya. Tapi jangan sampai kalau idola kita itu berbuat salah, kita membenarkan itu Mbak ya. Kan sekarang yang namanya idola, yang penting dia melakukan itu ya aku ikut ya, jangan sampai gitu sampai seperti ya. itu. Oke, aduh seru sekali nih Mbak Rahma ya hari ini ya. Ya semoga kita lain waktu kita bisa sharing bareng lagi, mungkin next kita bisa ngajak sobat anti narkoba secara tatap muka ya, mungkin nanti semoga kita diberikan umur panjang semuanya. Amin. Dan bisa terus memberikan semangat dan menebarkan kebaikan ya Mbak ya. Sip, bener banget, bener. Oke Mbak Rahma, salam untuk keluarga di rumah. Terima dan kasih. Semoga kita selalu masih bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Okay. Terima kasih atas kesempatannya. Buat sobat anti narkoba yang sudah menyimak, jangan lupa ikutin terus podcastnya BNN Kota. Oke, jangan lupa di subscribe. Harus siap promosi ya. Oke, Mbak, kata-kata terakhir nih biasanya Surabaya wani lawan narkoba gitu bareng-bareng ya. Oke, Surabaya wani lawan narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak loh Mbak.